selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Puspa, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, mari kita simak materi hari ini. Semangat belajar ya! Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah membaca atau mendengar teks berita, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah faktual, yaitu berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. 2. Aktual, artinya terkini atau baru saja terjadi. Yang ketiga, unik dan menarik. Peristiwa menarik dan penting untuk banyak orang yang layak diberitakan. 4. Sistematis dan komunikatif, artinya disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa yang lengkap dan bahasanya mudah dimengerti. Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur dalam teks berita dikenal dengan adiksimba atau 5W1H. Adiksimba merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan 5W1H, W yang pertama adalah what, yaitu apa. W yang kedua adalah where, yaitu di mana. W yang ketiga adalah when, yaitu kapan. W yang keempat adalah who, artinya siapa. Dan W yang kelima adalah why, mengapa. Sedangkan H, yaitu how, artinya bagaimana. Unsur-unsur teks berita tersebut dapat dijabarkan ke dalam pertanyaan sebagai berikut. 1. Peristiwa apa yang diberitakan? 2. Di mana peristiwa tersebut terjadi? 3. Kapan peristiwa tersebut terjadi? 4. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? 5. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? 6. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Struktur teks berita. Struktur dalam teks berita meliputi 1. Kepala berita. Kepala berita berisi informasi yang paling penting yang meliputi adiksimba. 2. Tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan yang lebih lanjut dari adiksimba. 3. Ekor berita. Ekor berita berisi informasi tambahan. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita meliputi kata kerja mental, bahasa baku, kalimat langsung, keterangan waktu, konjungsi temporal dan kronologis, dan konjungsi bahwa. Berikut ini penjelasan mengenai kaidah-kaidah kebahasaan. 1. Bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar yang sifatnya universal. 2. Kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan dari narasumber berita. Contoh, kasus ini masih dalam proses penyelidikan, ucap Supriyadi. 3. Konjungsi bahwa. Kalimat tidak langsung
merupakan lawan dari kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. 4. Kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. 5. Keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contohnya, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi pada hari Minggu 8 November tahun 2020. 6. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Nah, sekarang kita sudah sampai pada latihan soal. Bacalah teks berita berikut ini, kemudian carilah unsur-unsur pokok yang terdapat dalam berita tersebut. Latihan soal tersebut kalian kerjakan dalam kelompok ya. Kelompoknya disebut kelompok 4 karena terdiri dari 4 orang. Yang nantinya masing-masing siswa akan berperan menjadi penanya, penjawab, juri, dan pencatat skor. Sebelum kalian mengerjakan, silahkan diawali dengan doa terlebih dahulu dan kerjakan dengan jujur ya. Setelah kalian selesai mengerjakan soal, dilanjutkan dengan pertanyaan refleksi berikut ini ya. 1. Apakah kamu sudah paham dengan materi yang diajarkan hari ini? 2. Apakah kamu senang belajar dalam kelompok? 3. Nilai kemanusiaan apa yang sudah kamu kembangkan? Semangat mengerjakan! Nah, demikian pembelajaran kita mengenai teks berita. Mudah sekali, bukan? Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa.